Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Masih dalam keadaan pandemi corona. Semoga corona cepat berlalu, cepat hilang, musnah dari negara kita, khususnya dari daerah kita Tuban, agar kita tetap segera dapat bertatap muka di sekolah seperti biasa. Untuk itu tetap jaga kesehatan kalian dengan aktivitas olahraga pagi dan sore. Tidak usah olahraga yang berat, olahraga yang ringan-ringan saja. Lari, ya lari kecil dan sebagainya. Dan tetap minum minuman yang sehat. Minum minuman air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak ya. Untuk itu sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di proses asosiatif ya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu proses asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Ada gotong royong, ada bargaining, dan lain sebagainya itu. Yang akan kita bahas hari ini adalah akomodasi. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Maksudnya gini, kita menyelesaikan masalah tanpa menambah sebuah masalah ya, kita menyelesaikan masalah tanpa menambah sebuah masalah. Contohnya si A dan si B memiliki masalah ya, si A dan si B memiliki masalah ya, menggunakan pihak ketiga, contoh seperti itu. Pihak ketiga sebagai penengah di situ mereka ada untuk apa, mendamaikan ya, untuk mendamaikan. Kita di sini akan bahas tujuan akomodasi berbeda-beda bergantung pada situasi yang dihadapi. A. Tujuan akomodasi yang pertama adalah menghasilkan titik temu antara beberapa pendapat yang beda agar menghasilkan suatu pola baru. Contohnya gini. Ya, contohnya gini. Zaman dulu berkendara sepeda motor belum wajib memakai helm. Setelah itu ada masalah ya, ada masalah kecelakaan dan kepala terbentur di batu atau jalan, dan kepala si orang yang jatuh tadi berdarah. Akhirnya itu kan sebuah masalah ya kan? Itu kan sebuah masalah. Akhirnya dari pihak pemerintah membuat aturan, yaitu adalah berkendara harus menggunakan helm. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk keselamatan. Berkendara wajib memakai helm, tujuannya untuk keselamatan. Dari masalah muncul sebuah solusi. Itu adalah tujuan dari akomodasi yang pertama. Tujuan dari akomodasi yang kedua adalah mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Contohnya si A dan si B awalnya bermusuhan gara-gara sesuatu hal ya, akhirnya didamaikan ya. Untuk sementara mereka damai. Bisa jadi di belakang ada masalah yang baru, tapi untuk sementara mereka didamaikan. Mereka damai. Contohnya si A dan si B di sekolahan berkelahi, akhirnya dipanggil oleh guru BK atau guru BP. Mereka dipanggil di BP, didamaikan di dalam sana. Mereka di dalam sana berdamai. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti ada masalah baru antara mereka berdua. Entah itu masalah yang sama atau masalah yang berbeda. Tapi di dalam hal itu, untuk sementara mereka didamaikan dan berdamai. Yang ke-C adalah mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Tujuan akomodasi yang ketiga adalah mengadakan kerjasama antar kelompok. Tujuannya seperti ini ya, mengadakan kerjasama antar kelompok. Di kelas ini awalnya ada yang bermusuhan, si A dan si B bermusuhan ya, bermusuhan gara-gara apa? Entah gara-gara hal sepele. Akhirnya kebijakan ketua kelas, si A dan si B dikasih tanggung jawab yang sama. Ya, si A dan si B dikasih tanggung jawab yang sama. Akhirnya mereka bekerja
sama. Mau nggak mau mereka bekerja sama, akhirnya mereka berdamai. Melalui apa? Tanggung jawab yang sama. Itu seperti itu. Selanjutnya tujuan akomodasi yang kedua adalah mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah. Maksudnya gini, mau tidak membeda-bedakan antara kelompok sosial kaya dan miskin, pinter dan kurang pintar, tidak membeda-bedakan antar kelompok, semua dianggap sama. Di kelas ini misal contoh, ada yang kurang pintar, ada yang bukan anak orang kaya, mereka dianggap sama. Mereka adalah teman saya, mereka adalah sahabat saya, mereka wajib saya bantu, mereka wajib saya ajak teman. Itu adalah akomodasi yang ketiga. Yang keempat, tujuan akomodasi yang keempat ya. Cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.